Terima kasih Pak Budi. Nanti tentunya ada informasi tambahan dari petambak langsung dan dari teman-teman YLBHI gitu ya. Tapi pertama kami semua menyambut baik atas respon dari Komisi 4 DPR RI. Pertama adalah azas cover both side yang akan bawa lakukan, kami setuju Pak Darori itu ya. Yang kedua, saran dari Mas Slamet sangat betul, pasti kami akan menyusun secara tertulis semua argumen tadi ya. Dan yang ketiga, kami sih maunya yaitu tadi Pak, mohon maaf, kenapa tadi saya mencoba menggambarkan betapa sakitnya negara ini soal kemiskinan, pengangguran, gizi itu ya, dan solusinya dari ekonomi yang bla 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 tadi ya, serius Pak gitu. Dan seperti Pak Budi tadi katakan dari Ketua FUI, ini dampaknya udah internasional Pak, bahwa tambak kita itu Pak Daniel ya seolah-olah tidak environmentally friendly ya. Yang kedua Kang Hair, kami pastikan ini kan semua sudah certified Pak. Jadi adjust traceability itu dinilai Pak, dan karena 90% produk udang kita itu untuk ekspor Pak, nggak mungkin petambak tuh Mbak Endang menggunakan pakan yang tidak certified Pak. Dan sejauh pengetahuan profesional kami sih nggak ada tuh yang pakan entah itu carun popan, matahari sakti, jawa konfit, grobes dan seterusnya yang ada kandungan kimiawi yang membahayakan Pak. Dan saran Pak Darori, mudah-mudahan ini ada tadi ya, apa namanya, hukum kan harus ada ajas keadilannya saja. Menurut kami sih nggak adil. Nanti Pak Budi akan menjelaskan pertanyaan Bu Endang bahwa izin usaha segala macam ya. Kemudian kami pun siap dikonfrontir Pak Ketua ya, mengenai data kualitas air, dan kami temui bahwa itu hoax dan fitnah belaka tuh, yang tambak yang pada Daruri yang kemana-mana itu warna merah itu. Dan tadi sudah dibilang Pak Daruri itu sebenarnya dari tekstil ya, sengaja oleh kawan kita sana ditumpahkan terus gitu ya. Tapi sekali lagi kami sangat berharap itu ya, karena udang ini Pak Daruri itu komoditas unggulan itu ya, dan tadi Pak Budi udah menjelaskan dari forum udang ya, dampaknya udah kemana-mana Pak, takutnya malah yang dianggap sebagai sektor unggulan memperburuk. Exactly Pak, itu yang saya paparkan Pak Slamet tadi dengan sepenuh hati saya. Sakit Pak negara kita tuh, sakit Pak, bener Pak, pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, bagaimana orang membunuh suaminya, istrinya, orang poluan membakar suaminya kan karena tekanan ekonomi Pak. Nah jadi kalau kita pendekatan semua formal parah, dan kami Pak Darori, Pak Ketua sudah menyampaikan untuk bertemu sejak Desember Pak, cuman kan baru dikabulkan, mohon maaf tidak berargumen. Dan mohon izin Pak Darori, kami sebagai anak yang baik, kami sudah menghadap Pak Dirjen Perikanan Budidaya waktu itu, dan dengan sangat menyesal ya, justru responnya tuh kayak polisi Pak. Kami petambak tuh disalahkan gitu ya, ya kan begitu. Padahal kan harusnya cover both side tadi gitu. Jadi kami sungguhnya, nah, kalaupun ada kesalahan kecil, tadi ada petambak yang sudah ada Pak Darori tidak cepat berkonsultasi dengan kami gitu ya. Terima kasih. Mungkin kalau boleh ditambahkan teman lain Pak ya, sebelum silakan Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak anggota Dewan yang terhormat, jadi saya ingin sampaikan, saya dari Stream Club Indonesia Pak, bahwa sebenarnya kami di SC itu Pak, di tambak-tambak itu sebenarnya beberapa kali Pak kami menghadapi hal yang kurang lebih sama, tapi memang baru kali ini sampai ke ranah hukum Pak. Nah, ketika ini 2022 terjadi Pak, itu teman-teman Karimun Jawa itu ke Stream Club Indonesia, kemudian kami mencoba untuk memfasilitasi Pak. Sejak kami sudah menyurat, sebenarnya mohon maaf, saya punya dokumennya Pak, surat ke Komisi 4 itu 3 Desember Pak, tahun 2023. Sudah kami menyurat untuk minta audiens Pak. Kemudian tanggal 14 Desember itu, kata Prof. Men tadi, kami bertemu dengan Dirjen Budidaya, menyampaikan hal ini Pak. Waktu itu sebenarnya keputusannya sangat bagus Pak. Setelah mendengarkan penjelasan kita, beliau mengatakan kita akan mencoba untuk memberi diskresi. Difasilitasilah kita untuk bertemu dengan Kemenko Marves Deputi 2 Pak. Itu tanggal 27 Desember. Kami dengan kemudian kesimpulannya waktu itu adalah diskresi memungkinkan, tapi kita belum bisa putuskan. Nanti akan segera kita bertemu lagi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tapi tolong bawa data dan bawa solusi Pak. 30 Desember Pak kami ke Jepara Pak, kami tahun baruan di Jepara Pak, mengumpulkan data-data, termasuk mohon maaf ada acara dari Ritz-Carlton pada bulan Desember, saya bicara di depan Menteri Pak.
ini ada kasus seperti kita, secara singkat saya sampaikan waktu itu mohon maaf, Pak Menteri mengatakan, saya sudah ke Karimun Jawa, tidak ada tambak satupun yang punya IPAL. Ya, sebagai pengurus organisasi saya dipermalukan waktu itu, Pak. Makanya 30 Desember, Pak, kami buru-buru ke lapangan. Apa yang kami dapatkan, boleh dikatakan 100% tambak itu ada IPAL-nya, Pak. Ada IPAL-nya tentu dengan berbagai tingkat, ya ada yang bagus sekali, ada memang yang sedang, Pak. Ada, Pak, kita pastikan ada, dan kita punya dokumentasinya, Pak. Itulah sebenarnya, Pak, makanya kita tunggu Kemarpes untuk segera apa yang bisa kita lakukan. Karena di lapangan, Bapak Ibu sekalian, LSM di sana itu sangat Pak, menyudutkan kita petambak, Pak. Seperti dimobilisasi. Nanti tanggal 6 Februari, Pak, baru Kemarpes mengundang kita lagi, Pak. Jadi kurang hampir 2 bulan. Waktu itu langsung mengatakan begini, kami sudah berbunga-bunga, Pak, karena kami membawa data dan membawa solusi, Pak. Apa yang bisa kita lakukan supaya ini bisa berjalan? Ternyata jawabannya adalah, mohon maaf, kami punya kemampuan sangat terbatas. Yang kedua, ini sudah telat. Itu 6 Februari, Pak. Setelah itulah kami merasa ya tidak ada lagi harapan selain kita menghadapi proses hukum. Dan inilah, Pak, hari ini, Pak, sebenarnya sudah lama kita nantikan, Pak, pimpinan, Pak. Nah, itu, Pak, itu terkait dengan pakan, Pak, jadi gini, Pak. Bertambak udang itu, Pak, itu semua input itu, kata Pak Ruli tadi, itu pasti bebas antibiotik, Pak. Tidak mungkin ada antibiotik. Tidak mungkin kita pakai pestisida, dan tidak mungkin ada logam berat. Itu zero toleran, Pak, di pasar Eropa, pasar Amerika. Satu saja, jangan, Pak, rambut saja, Pak, satu di dalam itu ditolak, Pak, satu kontainer udang kita, Pak. Jadi tidak mungkin, Pak. Terkait kincir tadi, Pak, kami ini, Pak, kami juga pengajar perikanan, ya saya kira perlu kita diskusi bicara kincir. Makanya kincir ini kan teknologi yang sangat penting untuk menambah oksigen, Pak. Itu, Pak. Itu sebenarnya, jadi sekali lagi, Pak, kami berharap ini betul-betul bisa kita dapatkan solusi, Pak. Kami petambak ini, Pak, siap. Apa yang harus kami lakukan, walaupun besok proses persidangan sudah berjalan, saya percaya pasti ada jalan terbaik yang masih bisa kita dapatkan, Pak. Kami siap, Pak, untuk diskusi lebih teknis dengan siapapun. Ya, kami juga sudah menyurat ke KLHK, Pak, ke Menteri dan seterusnya, Pak. Karena kita ingin ini, Pak, kita ingin ini kan berjalan dengan sebaik-baiknya, Pak, gitu, Pak. Saya kira itu tambahan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, izin, saya mau nanya, surat yang ke Menteri KLHK untuk audiensi kapan? Kok nggak ada tembusan ke Komisi 4? Ya, Komisi 4 tahu, saya bolak-balik menghubungi saya cari jadwalnya kan sulit, kita padat. Tapi ini usernya kan KLHK. Pernah nggak komunikasi dengan KLHK gitu? Kok tahu-tahu begitu plang-plong gitu kan, saya kaget juga. Terima kasih. Silakan, Pak, ada dokumennya. Mungkin saya jelaskan hal ini. Jadi ini, Pak Daruri, karena mohon maaf, ini kan petambak berhadapan dengan instansi pemerintah, Pak Ketua. Maka kami itu kulonunya ke bapak kami waktu itu, yaitu ke Dirjen Budidaya Pak Daniel dan Pak Menteri, ya. Tapi seperti Pak Andi Tamsil ceritakan, Pak Menteri langsung nggak ada satu petambak pun yang menggunakan IPAL. Padahal kami ke lapangan, Pak Daruri, mohon izin ya, semua petambak sudah ada IPAL-nya, Pak. Cuman pada level yang bervariasi, ada yang sudah efisien, ada yang tidak. Nah, karena Pak Daruri ya kita udahlah, kan kita sesama bis kota, Pak. Kalau rakyat atau pengusaha berhadapan dengan instansi pemerintah, umumnya kalau apa ininya. Makanya kami itu berharap waktu itu ya ke KKP sama ke Dirjen Budidaya itu supaya level gitu ya. Dan kami pun Pak Narlo benar-benar ya, saya selaku Ketua Umum Masyarakat Indonesia ya mencoba fair lah, artinya kami pun tidak membela petambak yang brutal kan itu. Ini kalaupun ada kesalahan sedikit. Dan sekali lagi, saya selaku expert di bidang perikanan, saya jamin, Pak, limbah tambak udang itu is organic waste, Pak, dan itu tidak, ini kalau Kang Khair tadi bisa kita diciptakan image saja, Pak, soalnya tambak-tambak udang tuh mencemari, kemudian merusak mangrove. Mangrove pengurangan berapa setiap tahun? Ada bisa ribuan hektar, tapi seluruh tambak udang totalnya 300.000 yang di biang kerokan soal tambak aja. Konversi mangrove, Pak Daruri, sebagian besar tuh untuk industrial estate, untuk pemukiman dan lain-lain. Tambak kecil aja, Pak. Itu agenda LSM internasional yang mau Indonesia tuh banyak pengangguran, kemiskinan dan seterusnya. Terima kasih, Pak.
Ada tambahan dari Pak Budi soal izin? Mungkin nanti untuk menindaklanjuti tanggapan dari Pak Daruri, seluruh mungkin ada informasi yang Bapak pernah lakukan dengan instansi, baik itu KKP maupun KLHK, sampaikan saja nanti ke kami. Ketua, sedikit. Ya, Pak Selamat. Kenapa tadi saya bertanya yang kedua? Karena ini ekspor kan udah berjalan tahunan, dan untuk ekspor kan kita tahu bagaimana kemudian ketatnya untuk ke sana, gitu. Sehingga barangkali itu ya saya tadi nanya itu karena urusan teknis ya terukur lah gitu. Justru non teknis ini yang mungkin kita perlu mendapat insight lain. Terima kasih Pak Ketua. Ya, nanti mohon dijawab urusan non teknis tadi. Oh, izin Pak Pimpinan dan anggota Komisi 4. Oh, saya menjawab yang pertanyaan Bu Endang dulu ya. Oh, tadi sudah saya sampaikan, izin udang itu ada 21 item. Yang sudah saya sajikan tadi, mayoritas sudah diurus oleh petambak. Bisa saya katakan 75% izinnya sudah dikerjakan. Waktu mengurus izin akhir, itu ada hambatan secara di Pemdanya. Saya perlu sampaikan bahwa di Indonesia ini ada puluhan ribu petambak, ada ratusan ribu hektar petambak. Jadi kejadian petambak yang mencemari air laut dipidana, dipenjara, baru ini terjadi satu-satunya di Indonesia dan di dunia. Kemudian saya dapat informasi bahwa tidak ada petambak yang punya izin lengkap. Informasi dari Dirjen Budidaya, hanya 5% petambak yang mempunyai CBIB. 5%. Sedangkan petambak Karimun Jawa ini CBIB-nya tidak ada dan hanya 2 izin lagi yang tidak ada. Tapi dari 21 itu dia sudah punya sebagian besar. Yang kedua, terima kasih saran dari Pak Sunarman dan Pak Daruri, Pak Selamet. Kami siap untuk berbicara dengan semua pihak terkait kasus Karimun Jawa apa adanya. Begitu, terima kasih. Izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pimpinan dan teman-teman Asosiasi Tambak Udang. Saya Ahmad Gunawan, Ketua Yayasan LBH Indonesia Menggugat. Jadi saya ralat bukan LBHI yang didirikan oleh almarhum Bang Adnan, tapi ada menggugatnya. Jadi kami menerima kuasa dari teman-teman tambak Karimun Jawa ini per Agustus 2023, Bapak. Jadi baru kemarin, lantas untuk persoalan kita bisa sampai ketemu di sini ini, sangat besar peranan dari Bapak Daruri. Jadi saya ucapkan kepada Pak Daruri, walaupun terlambat, betul, kita ajukan per 3 Desember kita mengajukan dan kami diterima oleh Pak Daruri itu di rumah beliau tanggal 17 Desember. Waktu sangat semangatnya bapak-bapak ke dapil berjuang untuk bisa duduk di sini kembali. Jadi kalau bagi bapak-bapak yang saat ini belum beruntung masuk, itu adalah sudah kehendak Allah. Itu kehendak Allah yang paling baik. Jadi mudah-mudahan dari sisa-sisa jabatan bapak-bapak ibu di sini, mohon kami dari Asosiasi dan Petani Tambak dan 4 orang yang telah ditahan ini, berjuanglah untuk rakyat yang betul-betul sedang menderita. Persoalan teknis kami memang mengikuti di acara rapat ini, tapi tadi ada pertanyaan yang mengusik dari kami, yaitu Bapak Selamet dari PKS, apakah ada grand design? Bapak Ibu, bahwa kami ini dulu adalah mantan aktivis seperti bapak-bapak semuanya. Saya dari alumni GMNI, ya kan? Saya juga pernah anggota dewan walaupun tingkat di Jepara, seperti halnya Bapak. Bahwa betapa sesuatu dilahirkan pasti ada motif-motif tertentu. Jadi pertanyaan Pak Selamet akan saya jawab. Bahwa RDP tentang tata ruang ini sudah kita gelarkan ke Komisi 2, ke sahabat-sahabat Bapak semuanya. Ya, pada saat itu sampai diterima 2 kali.
RDP khusus di Semarang di di Kementerian ATR BPN di Semarang sama di ruangan ini, Pak. Jadi dari hasil pertemuan sore ini, siang ini, kami harapkan ada sebuah political will. Bahkan kami tadi di WA oleh teman-teman kita yang dari Komisi 2, tolong minta kesimpulan teknis karena Perda RT RW ini akan kita batalkan. Saran dari Pak Narno persis bahwa itu masih ada kemungkinan ruang untuk membatalkan itu. Jadi kalau persoalan perjuangan kami, Bapak, kami itu yayasan sifatnya membawai adik-adik kita yang berjuang di bidang hukum. Jadi kami memang memberikan satu keleluasaan. Klien kami kemarin disarankan oleh Pak Darawori itu ngeyel. Kita sudah kirim, Pak, ke Bu Siti Nurbaya. Bahkan nyuwun sewu, yang menghubungkan saya ke Pak Darawori itu siapa, Bapak? Mantan menteri main ke rumah kami, Pak. Karena melihat kami ini aktivis. Saya ini dulu satu partai dengan Pak Narno sama Pak Rohim. Karena kejengkelan saya sama Mas Ganjar aja, saya akhirnya membela Pak Darawori. Loh, ada rekam jejaknya itu. Ya kan? Saya udah ngomong sama si Dedi, saya sudah ngomong sama Nusirwan. Gak jadi ini orang. Ya kan? Kemelinti tahu tak? Itu, Bapak. Kalau Pak Slamet tanya sama-sama orang Rembang, dendamnya orang Rembang sama Mas Ganjar luar biasa. Ya, 2 tahun, Pak. Jembatan Juwana itu mati, udang busuk paket ke pabrik semen Indonesia berhenti, rugi ratusan miliar bertahun-tahun. Ditanya wartawan malah mediamu apa rak jelas. Nah, sejak saat itu saya bela Pak Darawori. Akhirnya Mas Edi Prabowo datang ke rumah saya, Bapak, menyampaikan sudah telepon Mbak Siti itu. Mbak Siti persoalan di Nasdem dan sebagainya. Ternyata setelah ini saya pelajari, Pak. Di usia-usia saya akhir ini, saya akan lebih banyak belajar. Politik itu tiada kawan yang abadi, tiada lawan yang abadi. Yang abadi kepentingan. Contoh real, besok itu Jawa Barat, Pak, Nasdem nyalonkan Mas Ilham. Saya kebetulan ikut anggota beliau di ISMI. Ya kan? Mau gak mau di organisasi itu saya diminta untuk dukung, padahal saya satu partai dengan Pak Rohmin sama Pak Narno. Ya kan? Inilah politik gitu loh. Jadi kalau persoalan-persoalan seperti ini, Bapak, ini kesimpulan rapat ini ditunggu oleh teman-teman Komisi 2. Nanti akan ada rapat lintas komisi bahwa beliau menyarankan dalam kesimpulan ini adalah teknis perjuangan-perjuangan bapak-bapak ini termasuk Prof. Rohmin dan sebagainya ini sangat luar biasa. Hanya di bidang pakan yang akan bisa membantu kepemimpinan Prabowo. Tanpa itu nonsen. Bahkan ini sekarang sudah berubah tidak makan gratis, makan bergizi. Yang akan survei kepada masyarakat Jepang. Kebetulan kami pernah sekolah di sana, Bapak. Jadi kedisiplinan luar biasa di Jepang itu memang patut kalau itu menjadikan bahan pertimbangan. Jadi saya tidak akan mengungkit-ungkit luka lama. Jadi Grand Design ini, Bapak, per tanggal 7 September saudara Ganjar lengser, 4 September perda ini turun. Ya. Kenapa? Bapak ingat ada perubahan sebuah konklusi perusahaan-perusahaan wisata yang namanya Injourney? Itu buka aja. Nanti tanya teman-teman Komisi 6. Karena apa? Mereka akan mengajukan PMN. Ya. Bahkan kemarin ada satu RDP di DPR, PMN dibuat pinjol. Oh, ya Allah, ya Rabbi. Itu. Ya. Kalau Pak Slamet ini jawaban saya, karena PKS paling kritis, ya, akan saya berikan bahwa ada Grand Design seperti itu, Karimun Jawa akan dijadikan wisata. Padahal saya sudah bilang, kalau ini poros-poros model Injourney yang ada poros Borobudur, Karimun Jawa, Wonosobo sama Sangiran, silakan Pak Erik, silakan. Sebelum ada Anda ini Karimun sudah ada tambak. Sebelum ada Balai Taman Nasional tentang ngukur-ngukur wilayah itu, mereka itu hanya satu kelurahan, Pak. Sekarang ada kecamatan. Ya. Jadi
Kalau kami ingin diberikan data, akan kami kirimkan lagi surat kami. Bahwa surat kami itu sebetulnya sudah per 3 Desember sampai sowan ke Pak Darori tanggal 17 Desember. Saya maklum karena bapak-bapak itu dekat dengan konstituen. Saya ini mantan anggota dewan juga, saya orang politik. Ya, jadi mungkin kesibukannya luar biasa. Sampai Pak Edi di depan saya, mantan menteri, walaupun beliau bermasalah, kita doakan semoga jasa saja beliau juga sangat bagus. Telepon di depan saya, Dirjen Sekjen KLH Bu Siti ditelepon, Pak. Tolong ini rakyat bodoh. Yang satu Pak, ibu-ibu itu yang namanya Bu siapa? Bu Mira. Buta huruf, Pak. Sedih gak? Jadi ini adalah konflik kepentingan. Kesimpulan Bapak bahwa saya akan merunut apa yang disampaikan oleh Pak Luhut di Bali di forum masyarakat air. Egosentris, egosektoral ini segera dikurangi. Bahwa ternyata persoalan Karimun, kalau Bapak melihat YouTube beliau atau medsos beliau sangat mengatakan dalam waktu dekat ini akan kami panggil semuanya untuk bisa menyelesaikan persoalan Karimun Jawa ini. Jangan ada korban. Jadi jangan sampai ada undang-undang yang hanya tumpul ke bawah, ya kan? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bahkan ini saya barusan dapat WA dari teman Komisi 2 bahwa beliau seperti ini. Tolong untuk Komisi 4 nanti kita minta kesimpulannya hasil rapat yang akan kita bahas bersama persoalan peninjauan kembali Perda RT RW, karena kita punya dokumen data bahwa ternyata beliau ini sedikit membuat kritik. Kenapa Gakum tidak menindak banyak perusahaan HGU? Kok hanya teman-teman di Karimun Jawa yang pertajam bahwa batas HGU-nya dengan merambah hutan dan sudah dibikin panja di tahun kemarin Bapak, itu harus bisa ditindaklanjuti. Ada kecenderungan kerugian negara 350 T dari HGU itu. Profesor Rohmin mesti paham tentang hal ini, Pak Narno juga paham. Ya, saya pikir itu. Jadi saya tidak akan membuka siapa itu grand design-nya. Intinya ada satu nuansa politik. Kalau keinginan apapun calonnya Pak Rohmin sama Pak Narno dan calon saya waktu itu Mas Ganjar tentunya kepingin jadi Bapak. Jadi sehingga pada saat itu beliau dengan berkeyakinan tanggal 7 dia lengser. Semua proses tentang perda ini adalah PJ Pak, PJ ya. Tanggal 4 September perda diturunkan, tapi hebatnya di dalam perda itu masih ada yang ex-setting tolong jangan dirubah. Nah, bahkan ini tantangan dari teman Komisi 2. Kalau data dokumen ini nanti kita ketemukan lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat, akan panggil itu mitra kerja dari RT RW yaitu Kementerian ATR, bahkan untuk Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Apa yang disampaikan Pak Narno persis itu masih bisa dirubah. Saya kira demikian, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Darori yang telah mengantarkan walaupun dari bulan Desember sampai sekarang baru bisa terrealisasi. Mungkin ada kurang lebihnya, kami dari para petani tambak juga mohon maaf, dari para asosiasi, bahwa inti kesimpulannya adalah tidak ada yang bisa tidak dirembuk. Bahwa kita adalah titik kulminasinya adalah Pancasila, ujung-ujungnya adalah musyawarah mufakat, semua demi untuk masyarakat dan kemaslahatan rakyat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kesepakatan dulu karena tadi kesepakatan pukul 12.30 ini sudah lewat. Saya minta kesepakatan pada teman-teman anggota sampai dengan pukul berapa? Jam 13 ya? Oke, lanjut.
Silakan dari petambak yang mewakili ya, silakan. Terima kasih atas undangan ke Komisi 4. Kami adalah wakil-wakil dari petambak. Ketua kami di dalam dan teman-teman senior kami itu kebetulan sudah di dalam untuk akan menjalani proses hukum besok tanggal 25. Panjang lebar sudah disampaikan oleh bapak-bapak asosiasi semuanya. Kronologi semua juga sudah ada dan kami apa yang mungkin bapak-bapak lihat di media sosial itu sebenarnya sebagian besar adalah hoak dan itu tidak pada tempatnya, dan menurut kami para petambak itu sebenarnya cuma fokus untuk budidaya. Kami tidak pernah membalas apa yang ada dalam media sosial, kami tidak akan membalas. Karena apa? Karena kami sendiri sudah pusing dengan kondisi kesehatan udang, dengan harga, itu kami semua sudah pusing dengan itu, jadi tidak ada waktu untuk mengurus media sosial. Untuk proses hukum teman-teman dan harapan kami semua adalah cuma satu, kami mohon para pimpinan dan anggota Dewan terhormat supaya bisa membantu untuk menyelesaikan atau mencarikan suatu solusi yang terbaik bagi kami para petambak yang ada di Karimun Jawa, mungkin juga untuk seluruh Indonesia, karena juga teman-teman dari petambak selain Karimun Jawa juga hadir dan mengalami hal yang sama dengan kami. Untuk saat ini memang kami yang udah pertama kali dalam sejarah Indonesia pembudidaya tambak udang itu dimasukkan dalam penjara dengan 2 pidana dan perdata. Harapan kami cuma satu, bebaskan teman kami dan biarkan kami tetap berbudidaya di Karimun Jawa supaya membantu untuk masyarakat di sana juga. Banyak tanggungan di sana yang harus kami selesaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup? Ya, baik. Kalau gitu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Profesor Rohmin Dauri beserta dari Sri Club Indonesia, Forum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat, dan para perwakilan tambak udang, paguyuban petambak dari Mulyo. Tentunya nanti akan ditindaklanjuti dengan adanya dokumentasi-dokumentasi maupun informasi-informasi yang kami perlukan. Jadi silakan saja disampaikan, tentunya juga nanti akan ada dari Komisi 4 juga meminta mungkin tambahan informasi terkait nanti hasil dari rapat dengar pendapat kami dengan baik itu dengan KKPRI maupun KLHK-RI, tentunya nanti akan difasilitasi melalui kami. Fokus kami adalah solusi, Bapak Ibu sekalian, dan dalam audiensi ini, dalam setiap audiensi kami tidak pernah mengeluarkan kesimpulan, tidak, karena kami mendengarkan untuk nanti kami pertanyakan pada saat rapat dengar pendapat dan rapat kerja dengan mitra kami. Nah, sebelum saya menutup forum audiensi ini, saya persilakan Prof. Rohmin Dauri dari Ketua Umum Masyarakat Aquaculture Indonesia menyampaikan kata sebagai terakhir. Silakan Pak Prof. Terima kasih Pak Ketua. Ada dari petambak. Ada satu Pak ya. Sebelum ini boleh petambak Pak satu lagi aja atau gimana? Silakan Pak Prof. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Buntara Pak. Kebetulan saya dari paling ujung Pulau Jawa nih, dari Banten. Saya sampaikan kebetulan saya nambak udang belum lama Pak, baru 30 tahun. Jadi kalau tambak udang saya sampaikan ke Bapak yang dari Garut ya Pak ya. Nambak udang ini saya kasih gambaran, devisa negara tanpa merusak negara. Jauh dengan pertambangan Pak. Kalau Bapak bicara udang ini pakan apa, saya yang perikanan. Udang tidak bikin pencemaran. Tambak udang pasti banyak ikan. Nggak mungkin nggak ada. Kuping saya jamin potong. Kalau tolong tercemar. Ya. Jadi kami datang ke sini dengan tujuan minta bantu Bapak. Ada satu orang dewan bicara tadi, kami orang politik tidak bisa ngatur hukum. Hukum yang buat orang politik Pak.
Jadi Bapak bisa intervensi melalui politik. Kebetulan saya juga orang politik, saya orang P3. Siapa dari fraksi P3? Saya orang P3. Ya, di basis kami P3. Jadi kami minta Bapak bantu kami. Karena Tambak Udang ini kalau sampai banyak outlook yang nggak jelas, kami tidak bisa berharap dengan menteri yang sekarang. Sekali-kali saya bicara, saya tidak bisa berharap dengan menteri yang sekarang. Nasional merah putihnya saya ragukan menteri yang sekarang. Saya berharap dengan Bapak sebagai ketua untuk bela kami. Itu aja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Pertama kami atas nama ketua rombongan ini mengucapkan terima kasih atas audiensi ini. Yang kedua betul kami ke sini untuk cari solusi Pak. Walaupun saya tahu bahwa ini tidak kesimpulan ya. Dan betul Pak Buntara itu dibandingkan dengan nikel segala macam kita apa sih Pak Dori? Dan betul Pak, tadi sebelum bawa berdatang Pak Kang Aher ya, saya udah ceritakan bahwa tambak ini organic waste ya, justru untuk perairan-perairan pantai itu malah bagus Pak. Jadi mungkin Bapak mau izin ya, itu info dari LSM yang deep environmental saja itu yang tambak itu seolah merusak itu. Jadi keinginan kami Pak Ketua dan pada Rory ya, bahwa ini kalau ini dihajar Pak Daniel ya udahlah mati aja karena itu udah internasional Pak Slamet tuh. Dan terakhir Pak ya bahwa ini betul Pak ada grand design. Jadi pengusaha pariwisata itu udahlah orang penting di sini Pak. Dan beliau menganggap pariwisata tuh harus nggak ada aktivitas lain Pak. Ini konyol Pak. Jadi itu betul ada grand design Pak betul. Jadi ada itu kawan kita yang satu lah biasa gitu. Inginnya kan itu Mbak Endang tuh. Kayaknya nggak perlu di ruangan ini ngomongnya. Iya nanti boleh empat mata siapa orangnya itu saya. Kayaknya harus ke Karimun Jawa gitu. Iya. Iya, iya. Nah, jadi Perlu kita kunspek ke sana, Pak. Pak Ketua, sekali lagi saya mencoba objektif dan fair. Saya pun masih guru besar gitu. Jadi nggak ada bias kepentingan. Ini negara kan lagi sakit Pak Dori. Dan betul Pak Gunawan itu the only sektor Pak yang bisa menolong ini ada resource business industries Pak. Jadi perikanan, kehutanan, agro gitu kan, yang hayati gitu Pak. Nah kalau ini pun diajar Pak Narno ya sudahlah, tamat riwayat kita Pak. Sekali lagi terima kasih dan kami ingin ada tadi solusi yang sifatnya out of court settlement. Kalau memang jalur hukum, lawan kami pemerintah Pak. LHK itu, saya udah ketemu Pak Roy Sani pun begitu, sangat kacamata kuda gitu ya, makanya kami datang ke rumah rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof dan dari Ketua Umum Stream Club Indonesia, dari Forum Udang Indonesia, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat, dan juga dari perwakilan Tambak Udang. Prinsip rekan-rekan Komisi 4 Pak, terkait dengan lingkungan hidup, kami menganggap bahwa memang pemerintah tidak cukup Pak untuk bisa melakukan perlindungan bagi lingkungan hidup ini. Tentu peran yang paling penting adalah peran masyarakat di sini. Nah, prinsip teman-teman di Komisi 4 itu adalah bagaimana lingkungan hidup ini bisa dapat partisipasi aktif dari masyarakat, dan masyarakat juga merasakan dari lingkungan ini mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi, bisa memaksimalkan kegiatan ekonominya. Nah ini yang memang teman-teman Komisi 4 pandangannya terhadap lingkungan itu adalah seperti itu Prof. Jadi kita berharap bahwa nanti dalam waktu dekat kita akan melakukan FGD. Kebetulan hari Rabu kita akan melakukan FGD dengan KLHK. Kita akan juga sisipkan persoalan ini. Jadi jangan lama-lama datanya, karena hari Rabu kami akan nanti melakukan pembicaraan dengan KLHK itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas tanggapannya juga dari Bapak Ibu Komisi 4. Terima kasih. Dengan demikian berakhir sudah audiensi pada hari ini atas nama pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI. Mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan atau kehilafan. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, audiensi ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.